warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 10 Labuan Batu. Perkenalkan, saya Joko Fitrianto SPD dari SDN 06 Panetengah Kabupaten Labuan Batu. Saya Nora Suci Cahyati SPD dari SD 02 Bila Hilir. Saya Ibu Sofia SPDI dari SDN 21 Bila Hilir, Kabupaten Labuan Batu. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Baik Pak, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Saya akan melihat proses Bapak dengan coachee Bapak nanti. Namun sebelum memulai percakapannya, ada beberapa rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan nanti Pak. Bapak juga tahu kan tentang penilaian itu. Dan nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya di sini adalah saya mengharapkan Bapak dalam proses percakapan nanti Bapak bisa menjadi mitra dengan coachee Bapak. Kemudian Bapak juga berproses secara kreatif dan bisa memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak saya yakin sudah memiliki kompetensi itu. Kemudian dari percakapan proses coaching nanti yang meliputi present dari yaitu kehadiran penuh, yaitu mendengarkan aktif, Bapak harus bisa dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa nantinya ya Pak ya. Dan juga saya berharap nanti dalam teknik rasa Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan percakapan dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya. Kemudian dari proses coaching nanti Bapak harus mempunyai aksi rencana dan juga tanggung jawab. Dan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak, semoga Bapak bisa memahaminya nanti. Oke Pak, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira ketika Bapak di dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ada dua, Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga merujuk pertanyaan berbobot menggunakan rasa luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu ya Pak. Jadi dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana ya yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti ya Pak ya? Untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti dapat saya menemukan solusi yang tepat untuk coachee saya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi pertanyaan terakhir nih Pak dari saya, kira-kira tolak ukur yang bagaimana ya terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti bersama coachee Bapak? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu ya Bu. Iya. Yang pertama bahwa nanti dalam saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee saya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Pak, semoga nanti bisa tercapai dengan maksimal ya Pak dalam proses percakapan nanti. Setelah ini Bapak bisa memulai percakapan, coachingnya semoga bisa berjalan dengan baik.
Terima kasih ya Pak Joko. Sama Bu. Assalamualaikum Bu, sehat-sehat kabarin kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak, sehat Pak. Gini Bu, alhamdulillah lah kayak gitu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan semangat kayak biasanya. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya Pak, saya lagi ada masalah nih Pak. Mohon maaf loh Pak, soalnya kalau misalnya saya mengganggu waktu Bapak, saya mau cerita nih Pak. Oh iya, ada waktu Bu. Coba silakan ceritakan. Baik, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini belakangan ini saya tidak nyaman Pak. Pikiran saya nggak tenang loh Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti? Saya harap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya ini Pak. Oh baik-baik. Kira-kira masih ada yang lain yang Ibu ingin dapatkan? Begini Pak, saya berharap akan mendapatkan solusi lah Pak dari masalah saya ini Pak. Oh iya, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu ya. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa sih Bu? Coba tolong diceritakan. Jadi Bapak Guru ingat nggak waktu minggu lalu ada datang pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak. Oh, insya Allah saya ingat ya Bu ya. Tapi ya kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas tadi Bu? Kalau menurut saya sebenarnya ini masalah tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius seperti apa sih Bu? Jadi begini Pak, pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Saya takut Pak berpengaruh dengan perpanjangan kontrak P3K saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa Bu? Sehingga sampai dikritik sama pengawas seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Lalu tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut gimana Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum Pak. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan saya lihat Pak. Oh, masalahnya kayak gitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya ya Bu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan belajar mengajar Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Terus Ibu nggak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid ini juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebetulnya masih bagus Ibu. Kemudian soal output menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama kan, bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beragam, berbeda-beda. Dan cara belajarnya pasti juga berbeda ya Bu? Oh iya betul juga Pak, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itu Bu pentingnya buku teks bagi sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin ya seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya, jadi setelah Ibu cerita sekarang, bagaimana perasaannya Bu? Ya terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dalam masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai juga nih Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa sedikit resah itu Bu? Sebetulnya saya Pak, yang saya resahkan yaitu yang pengawas sekolah menyampaikan tersebut kepada kepala sekolah saya Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi jika saya boleh ngasih simpulan ya Bu ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberi argumen
sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah ya Bu ya. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau itu menurut saya ya Bu, untuk masalah ini ibu guru bisa merefleksi lah dan mempersiapkan diri aja jika nantinya misalnya ibu guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, ibu guru siap dengan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar Bu. Ya mudah-mudahan lah ya Pak ya. Iya, amin. Ya, Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas hari ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya, Bu? Iya Pak, saya juga berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Sebuah rencana yang bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Ibu ingin lakukan, Bu? Saya berencana Pak bahwa saya juga akan menemui pengawas juga Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus, kira-kira bagaimana dengan proses belajar mengajarnya, Bu? Ya Pak, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang saya ajar Pak. Dan saya akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkomodir kebutuhan belajar para murid Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Bu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Pak, jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah nanti mengambil langkah penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan dan takutnya nanti malah tambah parah dan melebar ini Pak. Ya, alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu, pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, adakah batasan deadline atau waktunya Bu? Ya Pak, mengenai hal tersebut saya akan eksekusi secepatnya. Tetap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajarnya, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi kebutuhan aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu? Nah, terkait masalah ini juga saya masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru seluruh mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman Bu. Iya, amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Maaf mengganggu ya Pak. Iya, amin ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak, saya pamit duluan ya Pak. Iya, silakan monggo Bu, silakan. Baik Pak Joko, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak Joko dengan Ibu Nora terkait proses coachingnya ya. Jadi di sini setelah saya melihat proses coaching Bapak tadi, di sini ada muncul pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang beberapa hal Pak. Bapak bersedia kan Pak kan? Sedia Bu, silakan. Ya, jadi pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat melakukan coaching? Apa yang menjadi indikator ketercapaian pada saat proses coaching Bapak tadi bersama Kuci tadi Pak? Untuk yang sudah saya lakukan coaching tadi, saya sudah menciptakan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi ya, yaitu